Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cerdas berkarakter. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ya, semoga kesehatan selalu dilimpahkan Allah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas belajar dengan lancar. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 1. Mari kita mulai belajar dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 ini? Nah, silakan di sini anak-anak bisa membaca tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya. Anak-anak, apakah pekerjaan orang tuamu? Tentu antara anak yang satu dengan anak yang lain jawabannya berbeda ya. Iya, karena orang tua kalian pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, di sini anak-anak akan belajar tentang hal tersebut melalui sebuah cerita pendek. Ingin tahu bagaimana ceritanya? Simak baik-baik ya anak-anak. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa ya yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah.
Berdasarkan cerita pendek yang sudah Ibu Guru bacakan tadi anak-anak, sekarang anak-anak silahkan melakukan kegiatan 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Anak-anak, bila tadi kita sudah belajar tentang Pak Weli, seorang kepala sekolah yang bekerja untuk kepentingan murid-muridnya. Nah, sekarang kita juga akan belajar satu lagi pekerjaan yang juga mementingkan orang lain dalam pekerjaannya. Apakah pekerjaan yang dimaksud oleh Bu Guru? Ya, yang terlihat pada gambar ya anak-anak. Betul sekali, ini adalah pekerjaan seorang nelayan. Nelayan bekerja untuk kepentingan orang lain. Dia mencari ikan di laut, kemudian menjualnya, dan ikan-ikan ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tahukah kalian ada 2 jenis nelayan? Yang pertama adalah nelayan tradisional, dan yang kedua adalah nelayan modern. Apakah perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Tahukah kalian? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan modern dengan menggunakan diagram Venn. Nah, pada bagian ini saya tuliskan nelayan tradisional dan bagian ini nelayan modern. Apakah perbedaannya? Nah, kita tuliskan di sini perbedaannya. Jika nelayan tradisional menggunakan perahu layar dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dan waktunya pun biasanya berangkat malam hari menggunakan angin darat dan pagi harinya pulang kembali dengan memanfaatkan angin laut. Berbeda dengan nelayan modern. Kalau nelayan modern, sewaktu-waktu bisa berangkat ya, bisa menggunakan perahu bermesin. Nah, waktunya lebih cepat, jarak tempuhnya juga lebih jauh. Tetapi ada kekurangannya. Karena bermesin ini menggunakan bahan bakar, bisa saja bahan bakarnya ini tumpah di laut dan mencemari laut. Kemudian perbedaan yang kedua, menggunakan peralatan tangkap sederhana. Jadi nelayan tradisional hanya menggunakan jaring biasa sehingga hasil tangkapan pun tidak terlalu banyak. Berbeda dengan nelayan modern, menggunakan peralatan tangkap yang modern serta memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, biasanya kalau nelayan modern ini menggunakan jaring yang besar sekali dan jalannya ya, jaringnya ini lubangnya kecil-kecil atau biasa disebut sebagai pukat harimau, sehingga hasil tangkapan pun semakin banyak. Selain itu, dengan memanfaatkan gelombang suara, maka nelayan modern bisa memperkirakan tempat berkumpulnya ikan. Nah, itu tadi perbedaannya. Sekarang apa persamaannya? Kita tuliskan di tengah-tengah ini ya anak-anak. Persamaannya adalah sama-sama mencari ikan, kemudian menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, serta mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, sekarang jadi tahu kan perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan modern. Selanjutnya anak-anak, lakukan kegiatan 2. Amati terlebih dahulu gambar yang ada pada layar ya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di samping, yaitu dengan menggunakan bom ikan dan pukat harimau? Jelaskan. Lalu yang ketiga, apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan kedua cara tersebut?
Dan yang keempat, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga. Nah, selamat berlatih ya anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, anak-anak kita lanjutkan belajar lagi ya. Setelah tadi kalian melakukan kegiatan 2, sekarang kita akan kembali membandingkan 2 buah pekerjaan. Di awal tadi ada Pak Weli ya. Pak Weli bekerja sebagai apa tadi anak-anak? Ya, tepat sebagai kepala sekolah. Sedangkan gambar di samping ini, pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Apakah perbedaan di antara kedua pekerjaan ini? Tahukah kamu? Pak Weli bekerja sebagai kepala sekolah. Berarti beliau menghasilkan jasa karena memimpin sebuah sekolah ya. Sedangkan nelayan bekerja menghasilkan ikan. Berarti pekerjaan ini menghasilkan barang yang berupa ikan. Nah, berarti ada 2 jenis pekerjaan ya anak-anak. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang ya anak-anak. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan yang menghasilkan makanan, petani yang menghasilkan padi atau beras, nelayan yang menghasilkan ikan, peternak yang menghasilkan berbagai hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain, serta perajin yang menghasilkan mebel atau hasil kerajinan yang lain. Pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru yang bekerja mendidik murid-murid. Petugas kebersihan yang pekerjaannya membersihkan lingkungan. Kemudian dokter dan perawat yang pekerjaannya merawat pasien. Tukang cukur merapikan rambut atau memotong rambut. Kemudian polisi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta sopir yang bertugas mengantarkan penumpang. Ya, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yuk dicek dulu ya. Yang pertama, kita sudah belajar memahami isi cerita. Yang kedua, kita belajar tentang penggunaan teknologi dalam menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional maupun nelayan modern. Lalu, yang ketiga, dampak penggunaan teknologi oleh nelayan, khususnya nelayan modern, bagi keberadaan sumber daya alam. Dan yang keempat, kita sudah belajar membedakan 2 jenis pekerjaan ya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.